Apakah berdiri? Duduk, harus duduk. Nah, duduk. Berapa kali dia minum? 3 kali teguk kan? Iya. Kemudian dia minum, kemudian minumnya baca apa? Baca basmalah, Bismillah. diakhiri bismillah. Terus semua itu bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Nah, kalau yang ketiga wajadilhum billati hiya ahsan. Yang ketiga wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau terjadi hal-hal yang bertentangan, ajak duduk bareng, diskusi. Jangan mudah menyalahkan orang lain. Gitu. Itu dalam konsepsi dakwah. Perbanyak tasamu, ya, perbanyak legowo, perbanyak menghargai pendapat orang lain. Jangan sedikit-sedikit, nggak boleh. Sedikit-sedikit nggak ada sandarannya. Kalau Anda mencari sandaran mulu, kapan nggak ada sandarannya? Jangan pernah mendalilkan amal, tapi mengamalkan dalil, itu penting. Itu yang terpenting di dalam dakwah. Itu makanya konsepnya jelas. Bahkan dijelaskan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kuffar rahama bainahum. Nabi Muhammad itu jelas asyidda walal kuffar, tegas terhadap orang kafir itu dan saling menyayangi terhadap orang muslim. Kenyataannya bagaimana sekarang? Tegas ke muslim. Tegas ke muslim. Kalau ada orang kafir pada rangkul-rangkulan karena ada apa? Ada udang di balik peyek. Ada udang di balik batu. Iya, itu. Iya, umat Islamnya seperti itu, para petinggi-petinggi muslimnya seperti itu. Ya, sampai yang kita harapkan ke wakil presiden yang ma'ruf itu ghairu ma'ruf sekarang. Ya kan? Mau dibilang amin, nggak amin. Gimana itu? Iya kan? Pak Ma'ruf nggak sekarang? Enggak. Ghairu ma'ruf. Amin nggak? Enggak amin. Nggak amin. Gimana dia bisa mengayomi umat Islam dengan yang banyak gitu. Rasa bodoh gitu. Nah, kita ada keterwakilan kok. Gitu. Cuma umat Islamnya yang harus dicerdaskan di dalam berdakwah itu sendiri. Umat Islamnya nggak cerdas gitu loh. Milih partai-partai yang notabene-nya udah nggak bagus, yang notabene-nya koruptor semua, kok malah mau gitu loh. Jangan main-main loh. Udah 200 legislator kita, legislatif kita itu dari underbaunya PKI. Udah menguasai DPR itu. Jangan Anda anggap enteng-enteng. Umat Islamnya ketika pemilihan dikasih 100.000 aja udah girang. Serangan fajar, serangan subuh. Padahal kan bodoh itu kalau orang dikasih 100.000. 100.000 buat 5 tahun. Buat nutup mulut. 100.000 kalau buat sebulan aja, buat setahun aja 355 hari udah baru berapa. Kan harusnya umat Islam yang cerdas gitu. Kalau umat Islam yang nggak cerdas ya sampai terusnya ya sudah begini. Sekarang dibenturkan lagi oleh David Pampra, politik membelah bambu, diadulah kita antara umat Muslim. Gitu. Dalam berdakwah ada Wahabi lah, ada Salafi lah, ada yang beginilah, dibicarain lagi masalah kunut lah, dibicarain lagi masalah yang pakai ujungnya an-an, ada tahlilan, ratiban, rawahan. Coba, ngapain lagi? Orang sudah berbicara tentang bagaimana berangkat ke bulan, umat Islam masih bicara tentang yasinan. Coba. Ini yang harus dicerdaskan oleh umat Islam itu sendiri. Nah, maka apakah berdakwah itu nggak beresiko? Ya beresiko. Beresiko. Nabi sendiri beresiko kok berdakwah. Anda lihat Nabi Yunus beresiko nggak dalam berdakwah? Beresiko nggak? Beresiko. Nabi Yunus. Resikonya ya. apa? Dimakan ikan paus. Dimakan ikan paus. Karena dia menghindar dari kaumnya. Tuh, beresiko. Lu Anda lihat sendiri bagaimana dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana Anda lihat sendiri bagaimana dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Siapa yang merongrong?
Siapa yang nggak nerima Nabi Nuh? Penguasa. Nabi Ya, anaknya sendiri. anaknya ya. Iya, Nabi Lot. Siapa yang membangkang dakwahnya? Istrinya. Istrinya. Semua udah dijelasin sama Allah dengan resiko-resiko dakwah yang ada. Gitu. Dan hidup ini resiko. Nggak ada hidup yang nggak beresiko. Justru dengan resiko yang ada, kita semakin surprise. Makin hebat dengan resiko-resiko yang ada. Gitu. Makanya kalau kita bicara tentang dakwah, konsepsinya dua, amar ma'ruf nahi munkar, jadi satu paket. Gitu. Ya. Tapi strategi juga perlu. Makanya dijelaskan man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Apabila Anda melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan. Tangan di sini berarti power, bukan tangan secara hakikat. Kalau ente lihat orang pada mabok-mabokan, ente gebugin, ente beresiko digebugin lagi. Maka di sini dengan kekuatan. Kekuatannya apa? Ya laporkan ke Pak RT, ke Pak RW. Itu. Fa'in lam yastati falibilisanihi. Kalau nggak bisa pakai lisan. Lisan yang dimaksud bisa lisan dengan kata-kata langsung. Tapi lebih baiknya lisan yang tertulis. Sampaikan surat dan lain sebagainya. Kalau nggak bisa juga, apain? Fa'in lam yastati bihi dengan apa ya? Hati. Kalau nggak bisa, nah, dengan apa? Dengan hati. Dengan hati, apain? Doain, gitu. Makanya kalau Anda lihat kejanggalan-kejanggalan hari ini di negeri Anda, jangan doain pada mati, jangan doain. Mudah-mudahan dia pada lempeng, mudah-mudahan pada benar, mudah-mudahan dapat hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, gitu loh. Yang ma'ruf jadi tambah ma'ruf, yang amin jadi malah amin. Itu doakan mereka. Karena di situ ada konsepsi dakwah. Ada yang tablik. Tablik itu cuma menyampaikan. Mau paham, mau enggak. Pokoknya judulnya tablik. Beda dengan khutbah. Yang dia sifatnya hanyalah menyampaikan kebenaran-kebenaran dari bagian-bagian daripada pembelajaran agama Islam. Artinya teman-teman, ayo sekarang, kenapa saya meminta teman-teman untuk mempelajari tentang pengembangan kreativitas nalar, agar kita sebagai tenaga pengajar ini dapat menyesuaikan dengan kondisi kekinian, era milenial, anak-anak sekarang, gitu ya, 4.0, kemudian pandemi COVID, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah tentang pendekatan persuasif terhadap nilai-nilai ibadah. Mudah-mudahan makin tercerah. Gitu ya? Ya, Ustadz. Ya, oke. Terasa cukup barangkali ya, karena harus ada jam berikutnya ini sampai 5:30 kan. Iya, Ustaz. Oke, Iya, Ustaz. silakan ditutup. Makalah boleh Ya. diakhiri. Ya, terima kasih atas diskusi teman-teman. Terima kasih juga kepada dosen. Mohon maaf dari kelompok kami jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih, Ustadz. Ya, sama-sama. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Ustadz. Ya.